Film kali ini akan menceritakan seorang mantan militer bernama Chrissy yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Dan dia sudah tidak punya semangat untuk melanjutkan hidup. Namun ada seorang teman baru yang hadir ke dalam kehidupannya yang membuat hidupnya lebih berwarna. Namun sangat disayangkan karena teman itu harus diculik dan dibunuh oleh sekelompok mafia. Di mana hal itu membuat Chrissy sangat marah dan akan membalaskan dendam kepada mereka. Film ini cukup lengkap karena ada unsur balas dendam, ada unsur detektif, dan juga akan ada 2 plot twist pada akhir film. Jadi pastikan kalian menonton hingga akhir. Lalu apakah Chrissy akan mampu membalaskan dendam kepada para mafia itu? Oke, tanpa berlama-lama saya mengucapkan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan kondisi di kota Meksiko yang saat ini sedang marak terjadi penculikan oleh sekelompok mafia. 30% di antara mereka berakhir tewas, sedangkan 70% berhasil selamat dengan tebusan. Scene berganti pada seorang mantan militer yang bernama John Chrissy yang diperankan oleh Denzel Washington. Chrissy adalah mantan pasukan khusus di unit anti-teroris dan pemberontakan yang telah bertugas selama 16 tahun di wilayah perang sehingga kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Dia mendatangi temannya yang bernama Rayben untuk sekedar bersilaturahmi dan sekaligus menceritakan jika saat ini Chrissy telah mengundurkan diri dari militer dan kegiatannya saat ini hanya rebahan saja alias menganggur. How long you staying? I don't know. I just, You been working? yeah, no. Di tempat lain diperlihatkan ada 2 orang pria yang sedang mengobrol. Mereka adalah Samuel Ramos, seorang pengusaha otomotif yang cukup sukses di Meksiko. Sementara di sampingnya ada pengacaranya yang bernama Jordan Calvus. Mereka sedang membicarakan tentang kasus penculikan yang saat ini semakin lama semakin meningkat di kota Meksiko. Maka dari itu Ramos membutuhkan seorang bodyguard untuk menjaga anak perempuannya dan istrinya. The most important thing here is that your daughter goes back to school. Bodyguards like anything else. Melalui Rayben inilah Chrissy dicarikan pekerjaan untuk menjadi bodyguardnya Ramos. Singkat cerita, Chrissy diinterview Ramos dan dia sangat terkesan dengan pengalaman Chrissy di bidang militer. Chrissy diperkenalkan kepada istri Ramos yang bernama Lisa serta anaknya yang bernama Pita Ramos. Singkat cerita, esok pun tiba. Chrissy mengantar Pita ke sekolah dan semua berjalan lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Ketika perjalanan pulang, Pita banyak bertanya tentang Chrissy. Yang pada saat itu Chrissy tidak suka jika ditanya tentang masa lalunya, sehingga dia mengatakan jika aku dibayar untuk menjagamu, bukan untuk menjadi temanmu. Di mana hal itu membuat Pita sangat kecewa karena selama ini Pita tidak punya teman selain orang tuanya dan pembantunya. To be your friend, I'm being paid to protect you. So no more questions. That It really wasn't a question. it sounded like a question to me. Di malam harinya terlihat Chrissy dalam kondisi gelisah dan penuh tekanan karena memikirkan hal buruk yang telah dia lakukan di masa lalu. Di mana hal ini selalu terjadi setiap malam dan membuatnya susah tidur. Ada perasaan bersalah yang membuatnya bersedih dan menyesal. Tak terhitung berapa banyak nyawa yang telah dia bunuh ketika dia masih bertugas. Bahkan minuman keras dan Alkitab pun tidak mampu meredam semua itu. Bahkan dia bertanya apakah Tuhan akan mengampuniku. Chrissy tidak punya semangat hidup lagi atas segala tindakan yang telah dia lakukan. Dia mencoba akan bunuh diri namun entah mengapa peluru yang akan dia tembakan justru macet. Chrissy segera memberitahukan hal itu kepada Rayben di mana kejadian peluru macet adalah hal yang sangat langka. Dan ini bisa menjadi pertanda jika Chrissy tidak boleh mati terlebih dahulu. Bullet always tells the truth. Keesokan harinya Chrissy kembali mengantar Pita ke sekolah namun kali ini bersama Lisa. Ketika dalam perjalanan terdapat mobil yang membuntuti mereka, Chrissy dengan pengalamannya sebagai militer langsung tahu jika itu adalah ancaman bagi mereka. Di mana Pita menyadari apa yang dirasakan Chrissy dan berhasil mencatat plat nomor mobil itu. Tidak ada kejadian apapun ketika itu dan sampailah mereka di sekolah Pita. Pita sedang ada pelajaran olahraga renang yang didampingi Chrissy di tempat itu. Saat itu, Pita tidak menang dalam pelajaran renang itu namun kekurangan Pita telah diamati oleh Chrissy. You're a strong swimmer. We never win. Keesokan harinya Chrissy melatih Pita agar bisa berenang lebih cepat lagi, di mana perlombaan renang akan diadakan 3 minggu lagi. Tidak hanya itu saja, Chrissy yang kemarin kaku terhadap Pita kini menjadi lebih akrab. Dia mengajari Pita mengerjakan tugasnya, bahkan mereka saling bercanda hingga membuat Chrissy tidak sengaja tersenyum. Di mana hal itu sudah jarang terjadi dalam hidup Chrissy. Like 5 seconds ago. I'm not smiling. You're not now, but you were. No, you were smiling. I wasn't smiling. You were smiling. No. That wasn't. That was a smirk. That was a smirk. That's not a smile.
Sejak saat itu hari-hari Chrissy menjadi lebih berwarna dan terlihat perubahan pada diri Chrissy yang mulai move on untuk melupakan kejadian kelam di masa lalu. Menemukan kebahagiaan, meninggalkan alkohol dan melupakan keinginannya untuk mengakhiri hidupnya. Dan semua itu berkat gadis kecil yang bernama Pita. Setelah beberapa hari melatih Pita berenang, akhirnya perlombaan dimulai. Dan tidak sia-sia pelatihannya selama ini karena Pita berhasil menjuarai perlombaan renang itu. Di hari yang berbeda, Chrissy mengantar Pita untuk mengikuti les piano. Chrissy akan menunggu di luar selama Pita mengikuti les itu. Beberapa saat kemudian ada mobil polisi yang datang ke tempat itu, kemudian diikuti oleh mobil yang membuntuti mereka waktu itu. Dan disinilah awal mula ketegangan dimulai. Ketika Pita keluar dari sekolah lesnya, dia akan dihampiri oleh mobil itu. Namun Chrissy dengan cepat meminta Pita untuk segera berlari. Kemudian terjadi baku tembak yang sangat sengit di antara mereka. Bahkan penculik itu dibantu 2 polisi yang ada di sana. Chrissy berhasil menembak 2 polisi itu, namun dia juga terkena tembakan di dadanya, yang membuat dia tidak sadarkan diri, sementara Pita telah berhasil mereka culik. Setelah kejadian itu, Chrissy menjalani pengobatan setelah lukanya yang cukup parah yang dia dapatkan. Sekaligus menjadi tahanan karena dia telah menembak 2 polisi yang ada di sana. Di sana diadakan konferensi pers oleh kepala polisi mengenai kejadian tadi, di mana kepala polisi itu melakukan pencitraan publik dengan seolah-olah dia telah menangkap pelaku kejahatan yang menewaskan 2 orang polisi. Namun ada 2 orang yang tidak percaya dengan pernyataan kepala polisi itu. Mereka adalah Mariana, seorang wartawan, dan Manzano, seorang kepala detektif. Mereka telah mengetahui jika polisi yang tertembak itu adalah polisi korup yang bekerja sama dengan komplotan penculik. Entonces, ¿por qué tenían su uniforme puesto y estaban fuera de servicio en ese momento? Sementara di rumah Ramos kini, suasana duka menyelimuti mereka. Beberapa saat kemudian terdengar telepon dari si penculik, di mana mereka meminta tebusan $10 juta untuk kebebasan Pita. Si penculik meminta uang dimasukkan ke dalam 2 tas, yang berisi masing-masing $5 juta. Kemudian diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Namun sial bagi mereka karena ketika uang akan diambil oleh pihak penculik, ketika itu pula muncul kelompok lain yang mengincar uang itu. Kemudian terjadi pertempuran di antara mereka yang menyebabkan saudara sepupu dari si penculik harus tewas pada kejadian itu. Sementara uang tebusan telah dicuri oleh pihak lain. Si penculik yang tahu jika dia tidak mendapat uang tebusan serta saudaranya juga tewas, maka dia akan membunuh Pita sebagai imbalan atas semua itu. Di mana hal itu membuat Ramos dan Lisa menjadi frustasi atas kehilangan anak sematawayang mereka. Di tempat lain, Rayburn dan Manzano memindahkan Chrissy ke tempat yang lebih aman, agar bisa terbebas dari ancaman para polisi korup yang ada di sana. Ketika Chrissy telah sadar, Rayburn menjelaskan jika Pita telah tewas, di mana hal itu membuat Chrissy sangat kecewa, karena dia baru saja menemukan orang yang bisa memberikan alasan agar dia menjalani hidup dengan lebih baik. Namun orang itu telah direnggut oleh kelompok penculik itu. Manzano menjelaskan jika para polisi korup yang ada di sana tergabung dalam kelompok persaudaraan yang disebut La Hermandad. La Hermandad adalah kelompok persaudaraan yang melindungi pejabat dan polisi korup di kota itu. A brotherhood. La Hermandad. Ketika sudah sembuh, Chrissy segera mengambil perlengkapannya di rumah Ramos, sekaligus mencari buku catatan Billy Pita yang pernah menulis plat nomor dari kendaraan si penculik. Lisa segera menghampiri Chrissy, dia menjelaskan jika dia sangat terpukul atas kematian Pita. Begitu pula dengan Chrissy, maka dari itu Chrissy berjanji kepada Lisa jika dia akan membunuh semua orang yang terlibat dalam penculikan Pita. Dan inilah dia jati diri Chrissy yang sebenarnya akan dimunculkan. Beberapa senjata telah disiapkan dan balas dendam pun segera dimulai. Chrissy segera menelpon Mariana untuk dicarikan informasi mengenai pemilik mobil dari plat nomor yang telah dia temukan. Kemudian didapatkanlah alamat dari pemilik mobil itu. Chrissy segera mendatangi tempat itu dan benar saja mobil itu dikendarai oleh orang yang pernah dia lihat di tempat kejadian. Chrissy segera masuk ke mobil itu, kemudian menodongnya dan memerintahkan dia untuk pergi ke pinggiran tebing. Pria ini bernama Jorge Gonzalez yang merupakan seorang polisi yang sekaligus termasuk salah satu anggota La Hermandad. Chrissy segera melepas pakaiannya, kemudian memplester tangan Jorge di kemudi, kemudian segera menginterogasinya.
Jika dia tidak memberikan informasi yang tepat, maka Chrissy akan memotong jari orang itu. Dan untuk menghentikan pendarahan, maka jarinya akan dibakar dengan pemantik cerutu. Interogasi dimulai dengan Chrissy yang menanyakan apa yang terjadi pada pengiriman uang untuk penebusan pita serta siapa orang yang menyuruhnya. Beberapa pertanyaan tidak dijawab oleh Jorge, sehingga dia harus kehilangan beberapa jarinya. Kemudian Jorge menjelaskan jika dia bekerja secara terpisah menggunakan telepon kepada seseorang yang disebut oleh The Voice. Dan tidak ada satupun dari anggota mereka yang bertemu dengan si The Voice ini. Setiap target tidak langsung dibawa kepada The Voice, melainkan akan dibawa oleh perantara yang disebut dengan Guardian. Ada 2 orang Guardian yang berada di sebuah klub malam yang disebut dengan Nessa. Setelah mendengar semua yang dia butuhkan, Chrissy segera membunuh Jorge dan menjatuhkan mobilnya ke tebing hingga meledak tak tersisa. Sungguh balas dendam yang sangat keras, dan hal itu layak diberikan kepada Jorge. Revenge. Chrissy segera mendatangi klub malam yang bernama Nessa untuk mencari informasi selanjutnya. Dia masuk dengan menyuap penjaga yang ada di sana yang merupakan Guardian. Kemudian menodongnya dengan pistol dan diminta untuk membawa Chrissy masuk. Sesampainya di dalam, dia menginterogasi 1 orang, Guardian lagi, dan seorang wanita. Interogasi dimulai dan 1 orang yang membawanya masuk tadi langsung ditembak hingga dia tewas saat itu juga. Kemudian dari Guardian yang berambut keriting didapatkan informasi jika setelah menjalankan misi mereka akan mendapat bayaran melalui transfer bank. Chrissy mendapatkan ATM milik orang itu beserta PIN-nya. Orang itu juga menjelaskan jika pencurian uang tebusan sebenarnya dilakukan oleh polisi korup yang bernama Fuentes. Fuentes ini adalah letnan polisi di bagian anti penculikan, namun dia malah bekerja sama dengan penculik. Sungguh sangat bangsat, bukan? Dan setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan, akhirnya Chrissy segera menembak orang itu hingga tewas saat itu juga. Chrissy segera menginterogasi si wanita, dan didapatlah informasi jika orang membawa pita waktu itu adalah saudara laki-laki dari The Voice. Kemudian wanita itu menunjukkan gadis lain yang baru saja diculik yang masih selamat. Kemudian Chrissy membawa mereka keluar kemudian meledakkan klub itu. Mariana segera sampai di sana, kemudian Chrissy memberikan ATM yang dia dapat tadi untuk diselidiki siapa saja yang melakukan transaksi ke ATM itu. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Chrissy segera mempersiapkan diri untuk menangkap polisi korup yang bernama Fuentes. Dia datang ke sebuah bangunan kemudian menyiapkan bazooka dan ditembakkan pada mobil Fuentes yang melewati jalan yang ada di sana. Chrissy segera menembaki semua anak buah Fuentes hingga tidak tersisa, kemudian membawa Fuentes pergi dari sana. Don't move. Put your hands down. Put them down. Fuentes dibawa ke bawah jembatan, kemudian dilepas pakaiannya dan diikat di depan mobil. Chrissy akan kembali menginterogasi orang ini, dan ternyata Fuentes adalah presiden dari Lahar Mandat. Sungguh sangat bangsat, bukan? Dia bekerja sebagai presiden Lahar Mandat, kemudian bekerja sambilan sebagai letnan polisi. Chrissy memberitahu orang ini jika dia telah memasukkan alat peledak ke dalam anusnya. Fuentes diberi kesempatan 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Chrissy, di mana Chrissy akan merekam semua yang Fuentes katakan. Fuentes mengaku jika dia memang menyuruh anak buahnya untuk mencuri uang tebusan untuk pita dan membunuh penculiknya. Penculik yang dimaksud di sini adalah saudara sepupu dari The Voice yang tewas tadi. Fuentes juga mengatakan hal yang sangat mengejutkan, yaitu jika uang yang dia curi bukanlah $10 juta, melainkan hanya $2,5 juta saja. Dan orang yang telah mengambil sisanya adalah pengacara Ramos sendiri, yaitu Jordan Calvus. Dan setelah mendapat semua jawaban itu, Chrissy segera pergi dari sana yang tentu saja Fuentes harus meledak saat itu juga. Chrissy segera mendatangi rumah Calvus untuk membunuhnya. Namun ketika sampai di sana, ternyata Calvus telah tewas dengan mengenaskan. Beberapa saat kemudian, dari mesin fax yang ada di sana muncul laporan transaksi rekening Calvus, di mana pada salah satu transaksi itu terdapat aktivitas transfer
kepada Samuel Ramos. Kemudian Chrissy segera meminta Mariana untuk memeriksa detail transaksi dari rekening Jordan Kafus dan Samuel Ramos. Setelah semua informasi telah dia dapatkan, kini Chrissy segera mendatangi rumah Ramos. Chrissy menjelaskan jika uang yang dicuri oleh Fuentes hanya $2,5 juta saja, sementara $2,5 juta lagi diambil Kafus, lalu kemana uang senilai $5 juta berada. Kemudian terungkap plot twist yang sangat mengkampretkan bagi Lisa. Ternyata Ramos terlibat dalam penculikan ini. Uang senilai $5 juta ternyata untuk Ramos sendiri. Jadi di Meksiko terdapat asuransi untuk penculikan, dan karena Pita diculik maka Ramos mendapatkan asuransi penculikan senilai $10 juta. $5 untuk Ramos, sementara sisanya untuk dua orang tadi. Ramos melakukan semua itu karena sebenarnya dia mewarisi bisnis ayahnya yang sedang kacau balau, yang memiliki hutang di mana-mana. Kafus berjanji kepada Ramos jika Pita akan baik-baik saja, namun ternyata Kafus berbohong kepadanya, sehingga Ramos membunuh Kafus di rumahnya waktu itu. Lawyer! What happened to my baby? Say it! Say the truth! I didn't inherit a kingdom! That's the truth! This room that my father prayed. You know what? I don't give a fuck about your My fucking father... father. That's why he's fucking dead! I did it! Dan setelah mengetahui kebangsatan suaminya yang sangat menyakitkan, maka Lisa memerintahkan Chrissy untuk membunuh Ramos. Chrissy yang melihat Ramos mengakui kesalahannya tidak langsung membunuhnya, melainkan memberikan pistol kosong dan sebuah peluru yang sempat akan dia gunakan untuk bunuh diri waktu itu. Jika peluru itu tidak bisa digunakan untuk Chrissy, maka kemungkinan peluru itu akan bisa digunakan untuk Ramos. Dan kemudian Ramos segera mendeportasikan diri ke hadapan Yang Maha Kuasa. Sementara di tempat lain di kantor polisi, Mariana dan Manzano telah menemukan foto orang yang disebut The Voice, kemudian mereka segera menerbitkan pada koran. Kemudian Mariana menelpon Chrissy dan mengatakan jika dia telah menemukan alamat dari orang yang memiliki ATM yang diberikan Chrissy waktu itu, di mana rekening itu adalah milik istri dari The Voice yang bernama Riena. Apartment 26D via Apia. Holder is Reina Rosa Sanchez, the wife of The Voice. Keesokan harinya, Chrissy segera mendatangi lokasi yang diberitahukan Mariana. Dia melihat saudara dari The Voice yang bernama Aurelio, kemudian Chrissy segera masuk ke perkampungan yang ada di sana. Ketika sampai di dalam, Chrissy telah menemukan Rina, namun dia harus tertembak di bagian dada oleh Aurelio. Namun hal itu tidak cukup untuk membunuh Chrissy. Orang itu akan kabur dengan mobil, namun tidak sengaja dia menabrak truk yang ada di sana. Chrissy segera membawa orang itu ke hadapan Riena, kemudian Chrissy menginterogasi Riena. Di sini terungkap nama dari The Voice, yaitu Daniel. Mereka segera menuju atap untuk menelpon Daniel. Di sini terlihat Chrissy menahan rasa sakit pada bagian dadanya yang tertembak tadi. Chrissy segera mendapat telepon dari Daniel. Chrissy menginginkan Daniel, namun Daniel justru menawarkan uang kepada Chrissy untuk kebebasan keluarganya. Chrissy yang tidak menginginkan hal itu segera menembak jari-jari Aurelio hingga tak tersisa, dengan tujuan agar Daniel mau menyerahkan diri kepadanya. Di sini plot twist kedua akan terungkap. Daniel menjelaskan jika Pita masih hidup dan dia meminta nyawa ditukar dengan nyawa. Pita ditukar dengan keselamatan keluarganya beserta Chrissy untuk dibunuh. Mereka mengatur pertemuan di suatu tempat di dekat jembatan. Kemudian Chrissy segera menelpon Lisa untuk datang ke tempat itu juga. Sampailah Lisa di sana, kemudian dia segera diberikan shotgun untuk berjaga jika Aurelio macam-macam. Sementara Chrissy akan segera pergi menemui mereka untuk menjemput Pita. Sampailah Chrissy di tengah jembatan, sementara pihak Daniel segera melepaskan Pita. Pita segera memeluk Chrissy dengan sangat erat setelah sekian lama disekap oleh para penculik itu. I'm going home too. All right, your mother's waiting for you. She's right down here on the end of the bridge. Pita segera diperintahkan untuk menemui ibunya, sementara Lisa segera melepaskan Aurelio kemudian membawa Pita pergi dari sana. Chrissy segera menyerahkan diri untuk dibawa kepada Daniel. Namun ketika di tengah perjalanan, Chrissy tidak mampu menahan luka yang dia dapatkan tadi. Dan setelah semua perjuangan selama ini untuk memberantas kejahatan, kini dia sudah layak untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Dan film pun berakhir.
Untuk alur ceritanya sangat bagus namun sangat disayangkan karena Chrissy harus tewas di akhir film. Coba bayangkan jika Chrissy masih hidup ketika dibawa menuju Daniel, pasti kelompok penculik itu akan disikat habis oleh Chrissy. Oke, cukup sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.